Saya sambil turun. Kita akan berbicara tentang kurikulum pesantren pasca Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah lihat Bapak dan Ibu sekalian bahwa jumlah pesantren sekitar 30 ribuan yang terakhir, dengan jumlah santri sekitar 5 juta. Usia sekolah itu jumlahnya 45 juta, Pak. Usia sekolah. Artinya kalau yang santri 5 juta berarti ada 40 juta orang yang itu nantinya harus dididik oleh santri. Karena mereka tidak belajar mengaji agamanya sekedar di sekolah, maka santri memiliki kewajiban yang sangat besar dalam konteks kehidupan sosialnya nanti. Jadi saya sudah hitung-hitung jumlahnya, satu santri berkewajiban membina 9 orang. Kalau jumlah ustadz yang ada itu perbandingannya, satu ustadz, satu masjid yang ada di Indonesia dia harus membina 199 orang. Jadi pekerjaannya bukan hanya membina yang di musolanya saja, Pak. Kalau dihitung jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah ustadz dan jumlah santri, maka pekerjaan kita itu sangat besar sekali. Oleh karena itu pesantren tetap harus dan masih dibutuhkan. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pesantren yang kita garap itu, kita tidak menggarap perguruan tinggi, kita garap itu pendidikan menengah. Ada orang Arab mengatakan, innal gusuna idza qawamtaha i'tadallat wala yalinu idza qawamtahul khashab. Jadi kalau mau mendidik karakter, yang harus dididik itu adalah usia pendidikan menengah. Siapa itu? Anak SD, anak SMP, anak SMA. Jadi pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu yang harus ditanamkan. Dan disitulah tugasnya pesantren. Tugasnya pesantren di situ. Maka sangat penting dan masih harus dibutuhkan, sehingga kita merasa bahwa kita bekerja di pesantren, kita masih berdakwah. Bahwa kita bekerja di pesantren sebetulnya kita membangun karakter bangsa ini. Dengan misalkan jumlah santri 5 juta yang akan berhadapan dengan kelompoknya pada usianya nanti 1 berbanding 9, 1 berbanding 10, maka dengan mendidik satu santri sama dengan kita sudah mendidik 10 orang. Apalagi kalau santrinya kualitasnya wanasu alfu minhum kawahid wa wahid ka alfin. Manusia 1 berarti 1000, ada manusia yang 1000 berarti 1. Pilih yang mana? Tapi kalau saya masih punya keyakinan bahwa yang namanya santri itu biasanya wahid ka alfin. Manusianya 1 kawes 1000. Kualitasnya untuk 1000 orang. Kita teriak 1 orang, 1000 orang mengamini. Kita bilang, mari kita bangkit, 1000 orang bangkit. Ini tugas mulia kita. Boleh saja orang suudon sama pengelolaan pesantren, apalagi dengan ukuran mata kepalanya sendiri. Apa? Bisnis itu, Pak Kiainya itu kayak ngejual umat dan apa saja, boleh orang menuduh itu. Tapi hati kita, insya Allah hati kita selamatkan, bahwa pesantren yang kita bangun adalah atas dasar kehendak hati nurani, tugas Nasruddin, tugas dakwah Islamiyah, tugas pengembangan masyarakat, tugas tanggung jawab sosial, dan silahkan ditambah tugas-tugas yang lainnya. Yang penting connectingnya vertikal ini antara kiai dengan Tuhannya. Itu yang terpenting. Yang lain omongan orang biarin saja, itu kan kacamatanya. Orang melihat pesantren dari segi kekayaan, pesantren Nur Salam mobilnya banyak, itu kan orang hanya melihat materi. Ukurannya ukuran mobil, tidak dilihat kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kita harus bawa beras, kita harus bawa, bahkan kiai itu awalnya kan ditanggung dulu, habis itu pakai sepeda. Ya kalau santrinya udah 1000 masa masih pakai sepeda, ya leklok kiainya. Itu namanya sesuai kebutuhan. Saya kemarin ada yang nanya di Banten, Ustaz, ukuran sederhana itu apa? Kebutuhan. Jawabannya sederhana, kebutuhan. Kalau itu menutupi kebutuhan, artinya sederhana.
Kalau tidak sederhana namanya berlebihan. Kalau bermewahan itu berlebihan, adun. Tapi kalau pemenuhan kebutuhan itu sederhana. Begitu. Kadang-kadang orang salah tafsir, hanya melihat kegiatan kemajuan pesantren misalkan hanya dilihat dari sisi kacamatanya. Misalkan pemikiran materialistis akan melihat pesantren materialistisnya, tidak melihat kontennya. Saya sudah ngelilingi hampir 40 pesantren di Lampung. Setiap pesantren kalau saya injakkan kakinya punya rasa yang beda-beda. Ada yang saya injak kakinya langsung hujan besar, pada terbang. Saya sampai istighfar, ya Allah, what happened with me? Hujan besar, seng pada penerbangan. Itu ada satu pesantren, dan tidak usah saya kasih tahu. Ini ada apa pesantren ini? Ahwa sohih pesantren, pesantren pangkat 2an gitu, pesantrenan gitu. Karena ada feeling tersendiri pakai. Kalau kita menginjakan kaki itu, hadza mahad, hadza lam. Anda lihat misalnya santrinya saja baris, kumpul, kita lihat kepalanya itu, apakah kepalanya lurus semua nih kayak bapak-bapak, apakah kepalanya goyang-goyang begini. Itu di situ udah ketahuan kualitas pendidikannya. Suatu saat saya diminta oleh kiai di jam 12 malam, saya dijemput dari hotel datang ke pesantren. Itu kiai pinter banget. Saat masuk ke kantor, saya dibawa semua. Saat masuk ke dapur, masuk apa. Habis itu saya disuruh duduk di gazebo di depan rumahnya jam 12 malam. Menghenti ini ane jam 12 malam. Lah basah, subuh ane siap nganterin katanya. Enggak tidur sampai subuh. Dia tanya, gimana kesan ente? Saya bilang, ini kantornya kelihatannya pakai tempat tinggal ya. Nah, kenapa ente tanya begitu? Cenderung bau keringat dan kurang rapi. Nah, itu iya bau duhon. Itu satu. Kemudian ada lagi masuk. Kemudian saya tanya lagi, dia tanya lagi. Saya bilang, ente kok nggak berpikir gede ya? Kenapa? Kok kelasnya kecil-kecil? Ruangan kelasnya tuh kecil-kecil gitu, kok ente nggak berpikir gede ya? Tapi kalau dari segi layout pertamanan cakep. Kalau masuk ke pesantren itu kita bisa mengatakan indamatadhuluha dal qasra taro ama makabir katan kabirotan. Pas masuk ada kolam, ada bunga-bunga sekeliling taman asri sekali, luar biasa. Ya, nah, izatuna. Taib. Piramida masyarakat terus. Next, ini saya lewat. Mengapa pesantren? Nah, ini dia. Dasar pemikirannya sederhana saja. Mengapa kita harus berjuang pesantren? Tadi saya sampaikan bahwa pesantren adalah tugas pendidikan moral di mana tidak ada yang mengerjakan selain pesantren. Bapak-bapak jangan berpikir bahwa orang Kristen tidak melakukan pendidikan karakter. Mereka melakukan, Pak. Saya pernah masuk kepada sekolah Kristen pagi-pagi, Ustaz. Pagi-pagi itu ada upacara, dia bawa apa tuh? Kemudian pas nyampe ke panggung, ini sebelum mulai sekolah. Sebelum mulai sekolah pada pembacaan Injil, ya. Kemudian nggak tahu siapa tuh kepala sekolahnya atau apa yang pakai moncong putih itu. Mereka ada ritual. Ya kalau di pesantren kemudian ada ustadznya datang, marhaban ya Nurul ini wajar. Dan jangan merasa hina, mereka juga melakukan itu. Satu, kenceleng. Saya pernah stay di orang Kristen. Stay selama 10 hari. Itu pas hari itu saya lihat koin-koin sen. Koin sen. Jadi bukan koin dolar lagi, itu sen. Sen kan anak buahnya dolar ya. Yang kecil-kecil itu, yang segede duit 25 rupiah zaman dulu. Itu penuh di satu toples. Berikutnya saya tanya, mana koin-koin itu? What is the coin? Apa jawabannya? Saya sudah berikan ke gereja hari Sabtu. Hari Sabtu dia bawa koin ke gereja. Jadi apa yang dilakukan bapak-bapak dengan menyimpan kotak-kotak amal di rumah-rumah orang itu sudah hampir mirip dengan mereka itu. Artinya sementara ini kan kita menghinakan diri kita. Hanya orang Islam yang menghinakan dirinya. Padahal mereka melakukan, saya melihat sendiri. Mereka pasang iklan besar. Ini anak yang ada di Brazil, dia cita-citanya ingin menjadi pendeta.
tapi dia tidak akan bisa sekolah tanpa dibantu oleh Anda. $3 untuk mereka. Biasa jalan itu di TV, melakukan itu fundraisingnya. Artinya apapun yang dilakukan oleh kita sebagai anggota atau sebagai komunitas pesantren untuk fundraising, untuk mencari dana, saya pikir sah-sah saja. Toh kita tidak memaksa, itu hanya metodologi. Ya sementara ini baru bisa itu, kan gitu aja. Kalau sudah bisa, udah lebih lama lagi, udah bisa kun payakun kayak dia nih, udah nggak usah lagi begitu kun payakun gitu. Tapi ya nggak enak juga kun payakun, kan tugas Tuhan. Tugas kita, tugas Tuhan jangan diambil kita untuk hal itu ya. Jangan merasa pengen jadi Tuhan. Terus agak kurang jelas, sorry. Saya sengaja jalan-jalan Pak ya, biar saya tidak ngantuk. Mundur yang tadi. Ya, pesantren harus peran di level dasar, menengah, usia 10 tahun. Jumlah lebih banyak, semuanya lanjut studi langsung menjadi anggota masyarakat. Kemudian mereka butuh informasi baik dan buruk Pak. Kenapa kita harus menggarap pendidikan menengah dengan melalui pesantren? Karena informasi baik dan buruk itu yang dibutuhkan saat itu. Kalau mereka sudah dewasa, dia sudah jalan ininya. Nah sekarang, naudzubillah, kemarin saya punya santri yang masuk dari, mohon maaf, SMP Kuantum. Itu harganya mahal, pemikirannya bagus, tapi kerjanya ngedebat guru terus dan mikir aja. Saya bilang, ente bukan saatnya mikir, ente belum punya ilmu kok mikir. Makanya prinsipnya itu berpengetahuan luas baru berpikiran bebas. Ini berpikiran bebas didahulukan, pengetahuannya nggak luas ya ambruk, nggak ada moral lagi, nggak ada nilai. Tetap doktrin itu harus ada, akhlak itu tetap harus doktrin. Dikasih tahu siapa? Ibu yang pertama. Maka pendidikan menengah ini saya titip, mari kita garap melalui pesantren itu. Masalah nanti dia mau menjadi apa, kejuruan, perguruan tinggi itu garapannya. Jangan dulu pikir, saya mikir pesantren perguruan tinggi, jangan dulu lah. Ini selamatkan dulu generasi. Sambil kita tetap berdoa. Allahumma jannibna munkarotil akhlak, doa Nabi kan, min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu kalau khutbah tuh jangan lupa itu, karena khutbah tuh jamaahnya banyak. Kayak tadi lagu Indonesia Raya itu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nangis saya kalau nyanyi sampai lagu itu nangis. Bener saya betul-betul bangunlah jiwanya itu kembali kepada. Pertanyaan saya, kalau ada presiden nyanyi lagu Indonesia Raya yang nggak nangis, saya meragukan. Masih mending presiden P2I. Oke. Jangan digeser dulu ya Mas. Nah, masa pengenalan dan pengembangan kepribadian. Jadi masa antara pendidikan dasar dan menengah itu adalah masa anak mencari kepribadian. Banyak anak-anak kita mencari kepribadian, mencari perhatian, tidak tahu caranya, akhirnya mengambil jalan-jalan pintas. Contoh, ini pakai apa tuh? Ditindik, pakai ini panjang, rambutnya dibelah, yang satu ada, yang satu tidak ada, di sini cat warna-warni. Itu kan hanya ingin sentuh saja. Saya kalau ketemu anak yang begitu, saya suka pegang itu. Gimana nak, sehat? Sehat Pak Haji, kan seneng dia. Habis sambil ngamen tuh, mau berapa? Nah itu, mereka jujur. Kalau ditanya mau berapa, nggak pernah ngasih harga. Iya, coba orang ngamen kalau ditanya mau berapa, nggak akan ngasih harga. Sama yang minta-minta, mau berapa, nggak ngasih harga. Kenapa? Dia nggak berani nawarkan harga. Kalau kita kan berani, mau berapa? Yuk siapnya berapa, kan gitu. Coba kalau bilang, yuk saya tanya mau berapa, 100 Pak Haji, saya kasih 100 benar. Cuman disitulah ukurannya. Karena mereka memilih jalur itu, dia nggak berani menawarkan harga. Tapi coba kalau orang berharga, dia akan berani menawarkan harga. Walaupun menawarkan harga bukan berarti minta harga. Misal, Ustadz, ini berapa? Wah saya nggak mau segitu, mahal, terlalu murah buat saya. Jadi Pak Ustadz maunya berapa? Anda tidak ngasih saya, itu sudah kemauan saya. Harganya tidak ngasih, tidak mesti dikasih. Jadi, tapi kita punya nilai. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pendidikan menengah pentingnya seperti itu. Maka itu garapan kita. Maksud saya, Bapak dan Ibu jangan merasa malu kalau kita mendidik anak-anak usia menengah dan dasar
usia pendidikan menengah dan dasar. Saya doktor Pak, tahun 2007 saya dokter, mungkin lebih duluan saya daripada beliau. 2007 saya dokter, dan saya tetap di pesantren ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Belakangan saya masih mau ngajar di kelas 5, kelas 6. Saya masih mau ngajar. Kenapa saya ngajar? Tugas saya itu adalah mengajari mereka. Kalau dokter yang mau ngajar di tempat atas banyak, tapi dokter yang mau ngajar di anak usia SMP kan nggak ada. Jarang kan? Jarang. Pura-puranya sih kepala yayasannya takut nggak bisa ngegajinya, padahal dokter tuh nggak usah digaji, duitnya banyak. Ada aja usilnya. Yang berikutnya, Rasulullah menjamin, pasti bapak-bapak udah hafal. Rasulullah menjamin ada 7 yang masuk yang dilindungi yaumul kiamat. Pak Ustadz ya Pak, Pak Tony pasti hafal lah. Sab'atun fiddilin yaumal adila ila diluhu. Cuman karena saya nggak hafal, saya ambil satu aja. Apa coba? Syab nasya'a fi ibadatillah. Itu pesantren. Anak muda berkembang dalam kondisi beribadah kepada Allah. Syab nasyi fi ibadatillah. Anak muda berkembang, tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah. Cari di mana? Kalau bukan di pesantren, cari di mana? Nggak ada, susah. Kecuali kalau keluarganya memang melaksanakan itu. Kalau selain itu di luar pesantren agak sulit menurut saya. Tapi kalau bapak-bapak mau berpayah-payah mencari, silahkan buktikan, presentasikan dengan saya, nggak masalah. Minimal saya punya dalil tambahan, kan begitu. Tapi syabun nasyiin fi ibadatillah, itu prinsip besar Pak. Artinya ketika kita membimbing mereka, sama dengan kita sedang membantu pertumbuhan anak dalam kondisi beribadah. Ibadahnya apa? Namanya ibadah nggak usah pelit-pelit Pak. Tolabul ilmi ibadah dapat. Anaknya tolabul ilminya enggak, tapi betah di pesantren, dapat birrul walidain. Udah birrul walidain, dapat tolabul ilmi. Ada mungkin juga dia tidak betah. Tadi dia mangkal juga sama orang tuanya, tapi sama gurunya enggak boleh pulang, dia turut. Itaatul mudaris, dapat lagi. Satu pekerjaan bisa niatnya banyak. Bapak datang ke sini, ente ini sohibi wah. Nah, bisa saja dia datang ke sini pengen ketemu Tata Taufik, satu dapat mungkin silaturahminya. Yang satu lagi boleh saja datang, wah seminarnya menarik. Dua, saya niat tolabul ilmi. Jadi saya kalau mau jalan ke Palembang ini, saya niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya ingin dapat pahala tolabul ilmi. Satu. Dua, nasrul ilmi. Tiga, saya dapat pahala fahmi. Empat, saya dapat pahala apalagi misalkan idholus surur sama sohibul bait. Kan sohibul bait jadi seneng tuh, wah Ustaz Tata datang, itu kan seneng. Idholus surur udah dapat 5. Kira-kira bapak-bapak juga dapat. Yang tidak kita minta pun dapat. Makan siang dan makan pagi. Itu. Jadi target kita adalah pendidikan masyarakat, pendidikan usia jenjang menengah dan pertama. Dan ini adalah amal mulia menurut saya. Next. Nah, ini komponen pesantren kita lewat saja, sudah jelas ada kiai, ada apa ya, sudah jelas. Terus paradigma pendidikan pesantren itu Pak, diawali kalau Ghazali itu kan ilmu hal, artinya ilmu yang kita pakai setiap hari lah. Makanya dimulai dengan sholat, dengan puasa, ilmu tentang ibadah, dengan wudhu dimulai apa. Itu ilmu yang tidak pernah akan kita lepas. Sementara kalau yang lain, kejuruan itu sebenarnya ilmu ahwal ya Pak Roni ya. Kejuruan kan, ismu kasbul ais, mau kursus apa sesuai kebutuhan. Kalau memang Pak Arwani maunya bisa komputer, ya jangan masuk fakultas bahasa Arab, salah Pak, masuknya ke komputer. Begitu kira-kira. Ini beliau nih dari Forum Pesantren Banyu Asin Muba ya, Musi Banyu Asin. Ya. Ya. Saya mikir-mikir, Banyu Asin banyak banget. Emang banyu yang wanginya di mana? Iya. Iya. Jadi paradigmanya begitu, mendidik anak ya, mendidik anak-anak kita yang sudah ini lebih jelas nih. Biar kebagian. Mendidik anak-anak kita, kemudian niat belajar dan niat mengajar udah dapat.
Yang namanya di pesantren ada niat belajar, ada niat mengajar, ada niat nasrul ilmi, tadi udah saya sampaikan. Semuanya Pak, satu kerjaan kita bisa 10 niat dibuat, nggak apa-apa kan? Satu kerjaan kita bisa 10 niat atau berapapun kita buat, sehingga tidak gagal yang satu, misalnya ada riya dikit, dapat dari yang lainnya. Maka saya kampanyekan multi niat. Satu perbuatan bisa dibuat multi niat. Kalau tidak sia-sia, capeknya sama. Orang miskin tetap harus nyangkul ke sawah nyari duit, nggak sholat. Orang yang sholat juga tetap harus ke sawah nyari duit, capeknya juga sama. Bahkan saking capeknya, sholat kagak, tidur juga nggak bisa. Kalau yang sholat kan masih bisa tidur, karena dia ada ketenangan. Maka satu pekerjaan mari kita buat multi niat yang banyak, biar gagal satu dapat pahala-pahala yang lainnya. Dan diniatkan mau jalan, luar biasa. Enaknya kiai gitu, santri juga gitu kan. Santri tidurnya aja digaji sama orang tuanya. Apakah huwa belajar ya ta'alam aula ya ta'alam, masih digaji. Giliran awal bulan tetap aja datang ke bagian administrasi ngelihat ada kiriman apa tidak. Walau kana naiman katsiron fil pasli. Memilih ilmu, kemudian memilih guru, memilih teman dan lain sebagainya, ini ada di dalam kitab Ihya ya, di bab pertama itu tentang ilmu. Ini saya pikir etiket mencari ilmu, dan ini yang tidak ada di luar pendidikan pesantren. Belum apa-apa ada etiket mencari ilmu. Kalau di pondok modern ada etiket mencari ilmu, walaupun bukan ta'limul mutalim, tapi ta'limul kibar. Namanya pekan perkenalan Parwani. Sebetulnya di sekolah-sekolah itu juga ada namanya masa orientasi siswa. Mestinya isinya adalah how to study, how to get science misalkan. Kaifa nata'alam, kaifa apalagi nufakir, kaifa nata'alam fit tafkir. Bagaimana cara kita berpikir? Mestinya mos di sekolah tuh begitu. Tadi dikatakan nggak ada di sekolah. Memang kalau di sekolah sudah salah kaprah. Nggak apa-apa, ada Diknas, ada Kemenag, nggak apa-apa. Ini kan pengetahuan saya dan saya bertanggung jawab. Pendidikan di Indonesia itu modelnya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pertanyaannya siapa yang bisa jawab? Kenapa harus membeli soal dari Kanwil? Kenapa harus membeli soal dari KKM? Kan setingkat satuan pendidikan. Dari segi undang-undang aja udah nggak benar. Kenapa nggak ada yang berani protes? Karena tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu. Kalau pesantren ini walaupun dibilangin kampungan, berani menurunkan, menggagalkan peraturan menteri, karena kita mau tahu, kita pelajari. Wah, ini berlawanan dengan undang-undang ini, cabut. Forum dosen aja nggak mampu. Forum dosen untuk mencabut, maaf bagi yang dosen, untuk mencabut peraturan tentang dosen itu 1,5 tahun waktunya habis. Saya disuruh berbicara di Yayan Jakarta, saya bilang masyarakat kampus tidak jeli terhadap regulasi, masih kalah dengan pesantren. Karena saya di pesantren, jadi saya promosi pesantren aja, kan nggak ada yang larang. Begitu. Ini modal buat beliau maksud saya. Jadi jangan dimakan aja peraturan negara, ini punya kita Pak. Yang berhak mengatur itu kita. Kalau ada yang mengatakan undang-undang pesantren akan mengebiri, akan intervensi pesantren, salah. Kita buat aturannya begini. Pesantren mengatur dirinya secara prosedural melalui perundangan. Cakep kan? Karena yang merumuskannya kan kita. Yang buat aturannya kita. Ya memang satu kejadian bisa kita buat rumusan, mau yang negatif mau yang positif, wani piro. Kalau mau yang negatif ya bisa. Pesantren akan, ini sekarang kan saya diserang, kemarin saya jawab di Republika kan beberapa minggu lalu tentang undang-undang itu. Katanya akan mengusung, kemudian dana abadi juga akan ini akan semuanya. Innalau tahu baba sayatin, yang ngembang banget ke sana kemari. Semuanya modalnya akan aja. Tapi kita harus. Oke. Next, kelihatannya ke kurikulum ya. Nah, kurikulum pesantren itu Bapak Ibu untuk sanawi, untuk madrasah pesantren salafiyah itu Bapak ajarkan saja yang sudah belajar di Bapak dan Ibu, jalan ditambah aja
Itu ilmu yang namanya juga ilmu sosial, Pak. Ilmu sosial itu diperjuangkan di Tebu Ireng, saya katakan sejak zaman Pak Kiai Haji Ilyas, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur itu diperjuangkan, dimasukkan bahasa Latin. Awalnya kan huruf pegon itu kan, masukkan bahasa Latin dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Itu ilmu sosial kemasyarakatan. Jangan sampai ilmunya banyak tidak bisa mengaplikasikannya ke samping. Ilmu di sini banyak, semua kitab ada di sini, bagaikan kitab berjalan. Tapi ketika ditanya permasalahan mikirnya kelamaan. Karena apa? Karena tidak pernah belajar how to speak, bagaimana berbicara yang baik, how to listen, bagaimana menjadi pendengar yang baik. Biasanya orang semakin pintar semakin gak mau mendengar. Biasanya, makanya kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu nih jangan diceramahin, agak susah, enaknya diajak jalan-jalan. Bener, itu teknik pendidikan orang dewasa. Kalau saya dengan teman-teman bahasanya, itu ada wakil presiden saya, kita ajak main kiai yuk, apa? Ajak ulin, ajak bahasa Sunda, ajak ulin tuh, ajak main. Jadi program namanya studi banding atau diajak main-main ke sini. Bapak datang ke sini, saya yakin pulang dari sini ada segudang imajinasi yang ada di sini. Betul nggak? Dan kalau saya tanya nggak akan sama. Mungkin ada yang bilang, kok Nur Salam bisa yang ngumpulin sebanyak ini? Siapa sih dia? Boleh. Ada yang bilang, orang yang ahli karpet bilang, wah karpetnya Turki men. Lihat karpetnya, ya tergantung. Ada yang melihat ini sudah pakai paper bag, kita belum pernah itu. Pokoknya kita nanti muludan bikin paper bag. Oh, mulut dapat. Jadi ada segudang informasi yang akan Bapak bawa ke rumah. Ini pembelajaran kita. Saya kenapa senang jalan-jalan? Saya banyak mengambil pelajaran dari jalan-jalan begini. Ambil. Kadang-kadang mungkin dari penceramahnya nggak saya ambil karena udah kelewatan, basi misalnya. Tapi jadi bisa diambil dari hal yang kita temui. Nah, kurikulum pesantren seperti itu. Yang penting tahu ilmu sosial, misalkan bahasa Indonesia harus bagus bahasa Indonesianya. Bagaimana mau diterima Pak Arwani ngirim proposal, tahu-tahu suratnya titik komanya ada misalnya kepada yang terhormat, titik duanya di ujung halaman sana. Saya kalau yang dapat surat itu analah akro soheh, analah akro RJ gak akan saya baca. Jangankan dari pejabat saya nggak baca. Kecamatan ngirim surat titik dua komanya Pak Baliut nggak sesuai dengan penulisan skripsi. Nah, la ahdur mada ar-risalah faqat la yastati. Udah kebayang pasti mundurnya sekian jam. Acaranya tidak penting. Itu kepribadian. Maka mampu menulis dengan baik, mampu menerjemahkan di dalam surat dengan baik, itu kepribadian kita. Makanya kiai harus tahu komunikasinya itu, keadministrasiannya, sehingga dia verifikasi. Kalaupun nggak tahu, suruh bagian di bawahnya. Jangan kau tanda tangan sebelum ini beres. Apa beres? Margin kanan kiri 2 kali 4 atau gimana terserah. Margin kanan kiri, titik koma, capital letter, huruf besar kecil, itu kepribadian kita. Ada dari pesantren ngirim suratnya panjang kayak mukodimah undang-undang dasar, jadi bersambung. Kemudian daripada itunya tuh di halaman 3. Siapa yang mau baca? Apa mau Pak Gubernur baca? Ya enggak lah, emang gua mikirin lu doang. Nah itu skill-skill yang begitu harus diperhatikan. Ini saya sampaikan semua dari rangkuman pengalaman saya bergaul dengan pesantren-pesantren. Dan ada yang banyak datang ke rumah, Pak ingin ditatar ke sekretariatan, saya kasih aja. Ustadz yang pembimbing sekretariatan tuh pesantren itu minta ditatar. Targetnya apa? Keluar minimal surat, proposal, surat-surat resmi semuanya rapi. Karena itu wajhul ma'had, mukanya pondok. Kemudian itu namanya kurikulum. Tidak usah kita cantumkan kurikulum adalah salah satunya surat menyurat, nggak usah lah begitu. Pokoknya mau ada surat salah coret, itu aja. By doing semuanya. Tahu salahnya, tahu dibetulkannya. Nah kiai itu aktif begitu.
Kalau tidak aktif namanya bukan kiai, penjaga gawang. Next. Ya, ini pembaruan pesantren udah saya sampaikan tadi ya. Saya cuma ingin mengatakan dengan slide ini bahwa kita saat sekarang adalah saat pembaharuan. Bahasa mulai tahun 1997 sudah nggak benar lagi. Bahasa akses misalkan, artinya kan jalan, head juga jalan, tapi banyak dipakai oleh komputer. Maka kita jadi bingung, harus memahami apa ini artinya. Jadi kamus-kamus kita ini sudah usang semua Pak dengan 1997 dengan digital ini. Dengan asrul raqmi, zaman digital, bahasa kita sudah nggak jelas lagi. Kalau ditanya aja pas alil, kalau aslinya kan pas al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sejak 1997 pas alul Google in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah Mbah Google jika tidak tahu. Kan udah beda itu. Bahasa-bahasanya udah nggak jelas. Maka kita harus betul-betul bisa beradaptasi. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya jalan-jalan seperti ini sekarang. Jauh-jauh dari mana? Dari Muba, dari Tanjung apa? Nim datang ke sini, saya yakin semuanya akan terbayang banyak hal, termasuk boleh jadi mengkritisi itu kok bangunan cuman besi berdiri doang, kapan selesainya, boleh gitu. Nanti pas pulang ke rumah saya kalau ngebangun nggak akan seperti Nurussalam, lama kelamaan nggak selesai. Pokoknya saya harus langsung jadi, misalnya gitu kan. Bagus saja Nurussalam memotivasi kan begitu. Atau juga sebaliknya, weh Nurussalam kok udah bisa begitu, aku belum, kapan ya? Aku harus banyak melakukan sesuatu. Telepon, Ustadz Makinuddin nelpon ke saya mau acara ini melebihi cara minum obat. Iya, kalau minum obat 3 kali sehari, kalau ini nggak tahu 7 apa 8. Menghormati senior, enggak, kayaknya bukan itu kelihatannya dia. Ingin menggoda saya biar nggak tidur. Terus, Ustadz. Nah, ini pesantren pasca undang-undang itu ada, tadi udah disampaikan, ada muadalah, ada yang salafiyah, ada yang asriyah, modern maksudnya. Kemudian ada yang berbentuk lain, artinya pesantren dia menyelenggarakan pendidikan umum, dia pesantren tapi ada SMP SMA-nya, yaitu tercover dengan undang-undang juga. Tapi tidak ada turunannya karena itu kan ketika sanawiyah aliyah menjadi kiblatnya ke Diknas Pak. Ke Diknas. Dulu Diknas, sekarang Disbud. Pas saya bilang Diknas dia langsung ngelirik Hoto Ustadz ya, saya bilang Dikbud. Habis itu udah 2 kali dirubah-rubah terus. Dia emang gampang merubah-rubah nama itu, mahal. Plang sama bed yang di anak-anak itu harus dirubah semua seluruh Indonesia, berapa triliun. Jangan dikira murah perubahan nama itu. Makanya Nurussalam jangan ganti nama, tetap Nurussalam. Kalau ganti nama itu Masya Allah, seragam ganti, logo ganti, plang ganti, Google-nya juga ganti. Oke, next. Nah, mengapa muadalah? Ini lulusan pesantren tadi udah disampaikan. Itu kalau yang mau muadalah, tidak ada paksaan. La ikroha fil muadalah. Itu ikhtiarian. Ya, cuman kita memberi solusi. Jika Bapak masih punya prinsip untuk memegang pesantren secara utuh, maksudnya utuh itu apa Pak? Sesuai dengan standar kelulusan. Saya nggak mau nanya ente. Ini aja nih. Pesantren Bapak lulusannya targetnya apa Pak yang dia dapat? Anak santrinya itu targetnya yang dia dapat apa setelah lulus dari pesantren Bapak? Mohon maaf saya minta Pak. Maksudnya? Lulusan pesantren Bapak bisa apa kira-kira targetnya? Kalau yang sudah itu larinya ke pedagang semua. Pedagang. Iya. Jadi bisa berdagang. Iya. Ya ini kan nggak bisa dipaksakan. Kalau saya lari ke sini mungkin bukan pedagang dia keluarnya Pak, pengusaha mungkin agak naik dikit. Ya, artinya pesantren kita lulusannya menjadi apa? Sementara ini hasilnya boleh jadi targetnya bukan itu, tapi hasil yang didapat bahwa semuanya menjadi pedagang. Itu kan sudah sukses. Apa bahasa pedagang? Ada entrepreneurship, ada kemandirian, ada keberanian. Nah, kalau tidak dibantu dengan nilai-nilai
agama itu akan cepat ambruk, Pak. Nah, tapi dia dapat. Sementara ini hasilnya pedagang semua. Padahal dulu niatnya ngajarinnya tafaqufidin ya, Pak ya. Iya, tapi belok jadi agama. Ya nggak apa-apa. Pedagang yang mutafaqih fiddin lebih baik daripada pedagang yang di bawah kilonya dikasih babandol itu loh, Pak. 2 kilo jadi 1,5 kilo, itu kan pedagang yang agak jauh dari surga itu. Oke. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan sebagai review dari semuanya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Selepas kembali dari Nursalam ini, saya yakin dan saya berharap akan ada perubahan inovasi di tempat pesantren Bapak-Bapak sekalian, dan itu biasanya akan lebih baik. Nah, boleh jadi apa yang didapat pesannya A, tapi Bapak melakukan inovasi A, B, C, D. Boleh jadi seperti itu. Karena kita sudah bersilaturahmi. Silaturahmi itu panjang rezeki, panjang umur, dan insya Allah panjang wawasan, tambah ilmu dan lain sebagainya. Terima kasih. Aku lu qauli hadza. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Tata Taufik yang telah memberikan penjelasan secara gamblang dan lepas tadi tentang perkembangan pondok pesantren, bahkan jejak-jejak historisnya sampai ke perkembangan terkininya. Sembari menunggu pemateri kita yang terakhir, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rahas Sobirin, kami membuka sesi tanya jawab kepada para peserta seminar untuk menyampaikan soal tentang materi yang sudah tersampaikan pada pagi dan siang hari ini. Mohon kesediaan 1, 2. Silakan. Mohon disebutkan nama pondok pesantrennya dan dari kabupaten mana. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Zulfan Baron dari Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Batu Raja. Orang akan bersikap dan berbuat terhadap sesuatu tergantung kepada pemaknaan apa yang dia berikan kepada sesuatu itu. Begitu kata Herbert Blumer dalam teori interaksionisme simboliknya. Terima kasih para masyayikh, pada hari ini para guru-guru telah mengubah pemaknaan kami terhadap muadalah yang sebelumnya barangkali kurang paham, sekarang menjadi paham. Para masyayikh telah membawa kami ke padang yang begitu luas, tetapi sebelumnya kami berada di balik batang yang besar sehingga tidak bisa melihat yang lain-lainnya. Para masyayikh telah menggeser kami sehingga kami bisa melihat apapun yang ada di situ. Tetapi begini para masyayikh, setelah kami diajak untuk melihat keindahan-keindahan tentang muadalah ini, muncul beberapa hal yang perlu kami pertanyakan. Yang pertama, di dalam peraturan menteri yang telah dibagikan kepada kami bahwa pesantren baru boleh mengajukan usul muadalah setelah berjalan beroperasi minimal 3 tahun. Nah, ini Kiai dihitung dari mana? Apakah dari peletaan batu pertama ataukah sejak ada izin operasionalnya? Karena tidak banyak pesantren yang sejak peletaan batu pertama telah memiliki ijab itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelumnya telah ada madrasah sanawiyah, sebelumnya telah ada madrasah aliyah yang akreditasinya melalui Ban SM. Nah, setelah nanti berimigrasi katanya tadi ke muadalah, maka apakah aturan akreditasinya
masih seperti jelimet seperti akreditasi yang dilakukan oleh Ban SM itu atau tidak. Ketiga, tadi diberi pilihan setelah muadalah ada dua pilihan, salafiyah atau modern. Tetapi hal yang membahagiakan kami di lain pihak bahwa sejak muadalah maka pesantren itu akan diberikan independensi yang kuat. Nah, bolehkah pesantren itu mengkolaborasikan antara salaf dan modern? Salaf tetapi di apa namanya kitab salaf diajarkan secara modern. Modern salafi. 4. Nah, ini informasi yang sangat penting buat kami. Ketika muadalah tadi disampaikan kami boleh menentukan kapan saja waktu penerimaan santri baru. Syawal boleh, Ramadan boleh. Tapi persoalannya Kiai, input kita kan tamatan SD. SD itu tamatnya bulan Juli. Sementara itu maju-maju terus. Nah, ini bagaimana mensiasatinya supaya input kita tetap dari SD, masuknya tetap Ramadan, masuknya tetap Syawal, tetapi bisa disiasati. Kami rasa itu saja pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika terlalu banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Zulfan dari Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Batu Raja. Akan langsung dijawab oleh Kiai Tata Taufik. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Zulfan atas pertanyaannya. Muadalah belum tersosialisasikan. Nah, sekarang sudah tersosialisasikan. Boleh mengajukan apa? Oh iya, siap. Nah, ini nanti Pak Irhas. Apakah muadalah itu dimulainya 3 tahun setelah beroperasi 3 tahun itu dari pesantren itu berdiri atau dari titi mangsa izin operasional? Kalau menurut saya sejak pesantren itu berdiri sudah bisa. Kan ada isian Pak nanti kan? Ada isian, ada pertanyaan kan, kapan pesantren itu berdiri, pendirinya kapan dan lain sebagainya. Nah, itu kan isian itu kan harus dipenuhi, kemudian nanti kalau sudah diupload dia akan dapat namanya nomor terdaftar. Kalau sekarang nih udah resmi. Tapi kalau Bapak sudah punya nomor yang dulu itu udah jalan. Ya, Pak Rias ya. Sudah jalan, hanya bisa dipakai. Kalau sudah berdiri pesantren, izin operasional yang dulu, sekarang mau mulai, silahkan dimulai. Begitu. Kemudian yang berikutnya, selanjutnya tentang aturan akreditasi pasca muadalah nantinya. Akreditasi nanti akan disusun sendiri oleh tim pesantren. Jadi kasusnya pesantren ini semua regulasi dibangun dan dipikirkan, disusun oleh para pimpinan pesantren yang memang ditugaskan untuk itu. Terdiri dari pesantren salafiyah dan pesantren modern. Mereka nanti yang akan menyusun apakah jelimet atau tidak. Masalah jelimet atau tidak itu masalahnya sikap Pak Pujan. Kalau kita terbiasa melihat yang susah, melihat yang mudah itu gampang. Nah, jadi kalau kita tidak pernah melihat yang susah, itu semuanya akan terasa susah aja. Jadi itu masalahnya masalah sikap. Tapi kita tetap akan berpikir lebih menyederhanakan. Karena intinya itu bukan pada borang pendidikan itu, pada konten yang hidupnya. Kalau bahasa Ustadz itu namanya ruhnya, jiwanya. Bukan pada akreditasi, borang layan tik. Ya, semua pertanyaan itu tidak bisa memberikan informasi maksimal. Mohon maaf ya Pak Kemenag. Mohon maaf. Tapi pada sikap kita sebetulnya. Jadi ada ruh, makanya ada jiwa ikhlas, sederhana, berdikari, uhuwah Islamiyah. Sederhana itu bukan hanya untuk misalkan dalam pola kehidupan, tapi sederhana berbagai step-step yang harus dilalui. Tidak memaksakan.
Kemudian yang berikutnya, Bolehkah mengkolaborasikan sistem salafiyah dengan modern? itu namanya inovasi, Pak. Saya memimpikan, saya pernah pada acara begini di Garut, saya bilang sebetulnya pesantren salaf kalau mau modernisir pembelajarannya gampang. Rubah saja metodologi pembelajarannya. Sapinah sekarang dibaca, ya Pak Nur kan, dibaca kemudian diterjemahkan kan. Kitab itu dibaca, diterjemahkan. Sekarang dibaca tapi pakai misalkan babul wudu, al wudu manahu apa, mufradat so'bah, kayak mutolaah, mufradat so'bah kemudian disampaikan, dibaca tapi kita langsung memilihkan kata-kata yang susah, anak-anak punya perbendaharaan kata yang susah yang nanti akan bisa dipakai kepada jenjang kitab berikutnya, toh kata-katanya sama. Itu modernisasi tanpa merubah kitab. Ini saya sampaikan juga pada pondok pesantren punya SAS. SAS itu apa ya? SAS. Sumsel tahu SAS enggak? Oh, tahu. Berarti baca koran tentu. Itu pernah kepala SMP MTS-nya datang ke tempat saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, katanya. Saya mau ngaji kurikulum. Judulnya ngaji kurikulum, padahal dalam kurikulum salafiyah tidak ada judul ngaji kurikulum. Tapi itu satu rombongan 6 orang berhas datang mau ngaji kurikulum. Masalah antum apa? Saya ini sanawiyah dan sanawiyah pesantren madrasah. Kalau sanawiyah pakai seragam biru putih, kalau yang pas madrasah pesantren pakai sarung. Jamnya kalau pagi madrasah, kalau sore sanawiyah. Masalah antum apa? Kalau masuk pagi banyakan, pas masuk sore santrinya nggak ada. Loh, kenapa nggak disatukan aja, diintegrasikan kurikulumnya? Apa sih masalahnya? Ente ngejar kitab, betul. Kitabnya apa? Untuk fikih, takrib dan lain sebagainya. Kalau pengawas datang jangan sembunyi, saya bilang. Pak pengawas, kurikulum kita ini kan KTSP. Lihat nih anak-anak lagi ngaji takrib. Inilah fikih kita, luar biasa kan? Begitu, jangan maaf Pak pengawas di sini pakainya takrib, ya dimarahin, keenakan kesempatan. Saya bilang angkat, ya sampai tepuk tangan, Allahu Akbar, lagi rapat Allahu Akbar. Kenapa? Masalah metodologi saja. Itu kebebasannya Pak. Dengan KTSP Bapak berlindung di balik aturan KTSP, sebetulnya kebebasan ada. Cuman kita ini sudah terbiasa dibodohin sama orang-orang yang bodoh, yang seneng ngebodohin kita. Nggak pernah ada yang melawan, nggak bisa disalahkan juga. Coba kalau dilawan, KTSP nggak ada wajib beli buku ibadah syariah, akidah akhlak, nggak ada. Akidah akhlak tafsir. Akidah akhlak saya nih Jalalain, keren mana dengan cuplikan-cuplikan kitab itu. Udah warnanya putih lagi, punya saya kuning nih kan gitu. Saya bilang jangan di ini, kalau ada pengawas tuh. Kami punya standar lebih. Ente cuman kutipan ayat-ayat aja tanpa ayat jihad lagi, punya kami lengkap. Kitabnya, tafsirnya Jalalain. Tuh, siapa yang nggak tahu di Indonesia Jalalain? Nah, sama Pak Rihas diplesetkan menjadi tafsir jalan lain. Ini yang diperlukan Pak Pojan. Jadi boleh dong merubah, karena itu inovasi. Saya tunggu 10 tahun ke depan, kalau itu berhasil berarti dia inovator dalam hal pendidikan pesantren. Diuji dulu, kalau punya kemauan diuji minimal 1 kelas. Orang Amerika itu telenges bahasa Sundanya, kejam. Dia kalau ingin mengetahui sesuatu, manusia bisa dijadikan percobaan, bukan kelinci lagi manusia. Ada anak dikerem di tempat gelap, di tiap hari diliatin, ini belum bisa ngomong. Sementara yang satu dikasih mainan bola, dikasih apa, wah ini responsif, ngomongnya sudah bagus. Yang ini masih hitam, yang ini udah putih, terus kurang ajar itu. Ya. Tapi kita kalau dalam pendidikan boleh kita pakai nih satu kitab kuning diajarkan metodologi modern. Ini satu kitab kuning diajarkan metodologi sebagaimana adanya sebelum-sebelumnya. Kita lihat selesainya selama 10 tahun 1 tahun ajaran, kita lihat selesainya mana yang lebih baik, itu yang harus dipakai. Tidak bisa mempertahankan yang sudah usang dipakai, nggak bisa. Itu dalam
metodologi inovasi. Saya pikir begitu, terima kasih. Kalau tidak puas nggak apa-apa, ente pikirkan sebelum tidur nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Dr. Muhammad Atta Taufik atas penyampaian materi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Saat ini kita langsung beralih kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Irhas Sobirin selaku Kasubdit PMDT Dit PD Pontren Kemenak RI tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pesantren termasuk diantaranya Perpres dan Undang-Undang Pesantren. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih.